Apa tujuan Anda jalankan bisnis? Sebagai seorang pemilik bisnis, apa tujuan Anda menjalankan bisnis? Atau apa yang menjadi goal dari bisnis Anda? Ujungnya atau endingnya, Anda ingin bawa bisnis Anda kemana? Ya, Anda pengen bisnisnya semakin berkembang. Berkembangnya seperti apa? Punya cabang, punya franchise, IPO, atau mau punya bisnis divisi lain, atau apa yang menjadi goal Anda? Atau mungkin dari yang saat ini Anda punya, ya misalnya kantornya luasnya sekian, Anda pengen lebih besar lagi, pengen punya gudang, pengen punya pabrik, dan sebagainya. Ya, yang penting apakah Anda tahu tujuan bisnis Anda ingin dibawa kemana? Apakah Anda tahu atau Anda punya clear vision, ya nantinya endingnya bisnis Anda seperti apa? Banyak dari pebisnis yang punya mimpi, punya visi, pengen semakin besar, semakin berkembang, dan sebagainya. Nah, pertanyaan, ya, apa yang menghambat Anda atau apa yang membuat Anda saat ini belum mencapai ke mimpi Anda? Apa yang membuat Anda memblocking Anda saat ini, ya, atau sesuatu hambatan atau tantangan yang membuat Anda belum mencapai mimpi Anda? Mungkin bisa macam-macam alasannya. Bisa dari, wah saya belum punya sistem, saya masih kerjain sendiri, saya timnya masih, ya harus saya bimbing, saya arahkan, bahkan saya belum punya tim yang solid, tim yang bisa bantu saya. Semuanya harus saya turun sendiri, semuanya harus saya kerjakan sendiri, semuanya harus saya yang memastikan jalan. Jadi saya kadang-kadang punya mimpi tapi mikirnya gimana cara dapetinnya, gimana cara wujudinnya. Saya lihat teman-teman saya, mereka sudah punya bisnis yang ya sesuai dengan harapan, ada yang sudah punya franchise, ada yang sudah berkembang, punya reseller dan sebagainya. Sementara saya ya begini-begini aja. Saya udah ikut berbagai macam seminar, saya udah ikut berbagai macam workshop, saya bahkan sudah pernah ada konsultan yang bantu saya, tapi kok kayaknya masih gini-gini aja. Apakah strategi yang Anda lakukan itu apakah align, searah dengan goal Anda? Atau Anda mungkin sudah coba sana-sini, tapi kayaknya belum ketemu. Nah, itu yang menjadi problem. Apa yang menjadi problem utama Anda, mengapa Anda belum mencapai mimpi Anda? Saat ini misalnya Anda jalankan bisnis, ya saya udah punya karyawan, saya udah punya SOP-nya, saya udah punya struktur organisasi, saya sudah punya job description yang jelas. Tapi ternyata tim saya kok masih belum bisa ikutin. Saya sudah arahin, saya sudah kasih ya itunya monitoring per day-nya, ya daily-nya, weekly-nya, tapi mereka masih belum jalankan. Nggak tahu kenapa, coach, saya salah di mana? Saya udah bikin job desk begitu jelas, SOP-nya udah jelas, ya mereka sudah di struktur juga posisi jelas, tapi kenapa masih belum mau jalankan? Saya kadang-kadang masih kesel, aduh saya sudah lakukan apa lagi yang harus saya kerjakan? Kayaknya semua stuck begitu kan? Nah, kalau Anda merasa seperti itu, jangan khawatir ya. Ternyata ini banyak pengusaha yang juga mengalami seperti itu. Sudah berbagai cara dilakukan, sudah berbagai cara dikerjakan, tapi kayaknya tetap masih stuck. Nah, terus apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, pertanyaannya balik lagi begini. Anda harus sangat clear ya. 1 tahun ini, atau bahkan kalau Anda punya visi lebih clear lagi, mungkin 3 tahun ke depan Anda maunya gimana? Bisnis Anda nanti seperti apa? Anda mesti bayangkan dulu, ya kan? Everything created twice. Satu di pikiran Anda, satu di kenyataan. Jadi kalau Anda nggak punya bayangannya di sini, ya tidak akan tercipta kenyataannya. Jadi everything created twice, dua kali. Tercipta di pikiran, baru tercipta di kenyataan. Jadi pastikan 3 tahun dari sekarang Anda visinya jelas, maunya mengarah kemana. Apa yang terjadi di bisnis saya? Bagaimana bayangannya? Itu yang harus dipikirkan. Ya, itu dulu. Oke, setelah itu gini, saya sudah banyak action. Berarti Anda sudah banyak coba sana, coba sini. Bisa jadi mungkin trial and error. Ya, sudah coba tapi error, sudah coba tapi error, ya kan? Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Anda trial and error terus? Ya, kenapa Anda coba-coba terus? Kenapa Anda nggak belajar langsung petanya? Ya langsung ada roadmapnya sehingga Anda bisa lakukan itu dengan lebih clear, kan gitu. Contohnya misalnya tim saya sudah saya posisikan di struktur organisasi di posisi-posisi yang tepat, tapi saya kayaknya melihat mereka kerjanya ya masih gitu-gitu aja, ya belum sesuai dengan ekspektasi saya. Itu gimana, coach? Saya harus ngapain dengan tim saya? Pertama ya, harus Anda fokuskan begini. Tim Anda ibaratkan adalah aset Anda, ya. Tim adalah aset Anda. Kalau mereka bagus, mereka perform, berarti kan bisa membantu Anda semakin mempercepat bisnis. Tapi kalau tim Anda menjadi liability, artinya Anda bayar tiap bulan tapi mereka tidak perform, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa Anda pertahankan? Ya kan? Apa yang membuat Anda mempertahankan orang-orang yang tidak perform? Kan begitu.
Jadi balik lagi ke your leadership. Nah, untuk orang-orang yang perform, berarti your team is an asset, ya. Nah, supaya mereka terus-terusan bisa jadi aset Anda, tentunya Anda harus bisa melihat potensinya mereka. Contoh, misalnya ada orang yang bagus di keuangan, sangat bagus di keuangan, ya, mereka sangat detail. Orang ini sangat detail, ya, sangat benar-benar pokoknya laporan itu sesuai aturan, disiplin, on time. Berarti kan secara pekerjaan mereka disiplin, mereka tanggung jawab, atau orang ini tanggung jawab, ya. Nah, tapi kita melihat orang ini sebetulnya ada potensi jadi leader nggak? Ya kan, ada potensi jadi leader nggak? Itu yang paling penting. Bagaimana coach lihat dia ada potensi leader? Pertama-tama kita mesti lihat dulu waktu dia kerja, ya. Leader itu kan berarti kan mulai dari leading diri sendiri, memimpin diri sendiri. Nah, dia bisa nggak mengatur waktu, bisa nggak mengatur prioritas, bisa nggak mengatur mana dulu yang mesti dikerjakan, bisa nggak punya ketegasan di dalam pekerjaan, ya, bisa nggak tanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dia kerjakan sendiri tanpa harus disuruh dulu. Berarti orang ini memiliki potensi jadi leader. Dia punya self leadership yang strong karena orangnya punya prinsip, punya ketegasan. Pertama dari situ. Lalu kalau Anda mau tes lagi, Anda bisa tanya dan gali, ya. Tanya begini kira-kira, kamu kerja di sini tuh apa sih yang kamu cari? Ya, kamu kerja di sini apa yang kamu cari? Oh, saya cari ya penghasilan. Kalau penghasilan kan artinya bisa kerja dimanapun. Tapi apa sih di luar penghasilan yang kamu cari di sini? Oh, saya ingin berkembang mindsetnya, saya ingin berkembang skillnya, saya ingin berkembang wawasan saya. Oke, selama kamu kerja di sini, apa yang kamu rasakan sudah berkembang? Apa yang kamu rasakan sudah menjadi satu prestasi kamu selama kamu kerja di sini? Ya, pertama tadinya saya orangnya ya mungkin saya kurang ekstrovert, saya malu untuk bisa ya supel dengan yang lain. Tapi saya karena di sini ada satu ya tantangan, saya coba itu dan akhirnya saya bisa ya minimal ngobrol dengan 1-2 orang, akhirnya mereka mau dengerin saya. Wow, that's good. Berarti artinya dia bisa breakthrough orang-orang yang introvert ini menjadi lebih ekstrovert. Terus Anda bilang gini, berarti introvert itu bukan sesuatu yang pasti ya, atau yang sesuatu yang nggak bisa diubah. Bisa diubah kan kalau dia mau. Nah, iya juga ya. Nah, berarti artinya kita udah tanamkan ke mindsetnya dia adalah orang introvert bisa jadi leader. Orang introvert bisa ngobrol dengan orang lain. Orang introvert bisa supel. Orang introvert bisa jadi leader. Kan gitu. Jadi ini akan breakthrough cara berpikir tim Anda. Ya, itu dulu. Nah, kalau mereka sudah terbuka mindsetnya, baru Anda tanya, oke, kalau gitu apa satu hal yang kamu ingin capai di tahun ini? Jika kamu bekerja di sini, kamu kan pasti ingin bekerja di sini lebih baik dong, ya. Apa satu hal yang ingin kamu capai, sehingga kalau capai itu, kamu merasa kamu jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, saya mau A, B, C. Ya, boleh, lebih dari satu is okay. Ya, seandainya kamu dikasih tantangan ini, bagaimana respon kamu? Apakah kamu akan semangat atau kamu akan merasa ini sesuatu yang sulit? Balik lagi, ya, di pikiran kita pasti selalu ada dua, yaitu fear atau faith. Fear atau faith. Fear itu Anda takut, faith Anda yakin. Kalau Anda punya fear lebih besar daripada faith, Anda tidak akan berani untuk action. Kalau Anda punya faith lebih besar daripada fear, Anda akan berani melangkah, walaupun mungkin tidak mudah. Apa bedanya orang sukses dengan orang rata-rata? Anda boleh tanya begitu dengan tim Anda. Apa bedanya orang yang sukses dengan orang yang rata-rata? Mungkin Anda tunggu jawabannya seperti apa. Orang sukses rajin, orang sukses disiplin, orang sukses keluar dari comfort zone, orang sukses mau melakukan sesuatu yang extra miles. Oke, tapi ada satu hal yang membedakan orang sukses dan orang rata-rata. Orang sukses adalah dia melihat kesempatan di setiap masalah. Orang rata-rata melihat masalah dari setiap kesempatan. Nah, Anda melihat di bisnis ini atau di perusahaan ini, kamu melihat di perusahaan ini, apakah kamu bisa melihat satu kesempatan di mana kamu bisa naik karir? Atau kamu melihat masalahnya? Dengan demikian, bisa jadi mindset mereka terbuka, dan akhirnya mungkin mereka pelan-pelan mau menggali potensi dan berkembang terus. Nah, ini yang saya demokan adalah salah satu contoh bagaimana kita coach tim kita, bagaimana kita coach tim yang menurut Anda menjadi orang yang bisa jadi berkembang terus, punya potensi yang besar. Karena the way you coach them, ya akan mengubah cara berpikir mereka, mengubah mereka untuk mengembangkan potensi. That way, mereka akan naik level, mereka naik skillnya, dan dengan demikian Anda akan lebih cepat naiknya secara bisnis Anda. Nah, itu adalah proses autopilot.
Jadi autopilot itu bukan tentang sistem SOP, bukan tentang sistem struktur, bukan KPI, bukan job desk yang jelas. Bukan itu autopilot. Sekali lagi, autopilot bukan tentang SOP, tentang sistem untuk bikin job desk yang jelas, tentang KPI. Bukan itu autopilot. Ya, kalau Anda rasa itu autopilot, Anda tinggal googling aja. Beli sistem autopilot murah, cuma 200.000 mungkin dapat. No, it's not that. Autopilot is a process. Proses bagaimana Anda membentuk tim Anda, meng-guide mereka, meng-coach mereka, sehingga mereka bisa berkembang. Mulai dari mindset terbuka, lalu mulai dari attitude, mulai dari skill yang meningkat, pelan-pelan mereka akan perform. Berarti coach, kalau gitu tetap balik lagi ke saya? Ya, tapi balik lagi ke Andanya, Anda nggak trial and error. Karena Anda punya roadmap-nya, Anda punya caranya, Anda punya langkah-langkahnya. You just follow the system. Nah, itu yang saya bantu klien-klien saya. Saya tidak memberikan klien saya trial and error. Saya kasih roadmap-nya, saya kasih petanya, saya kasih guideline-nya. Jadi, all they have to do just follow the system. Of course, waktu kita baca buku resep, mungkin ada salah-salah dulu, is okay. Tapi ada buku resepnya yang bukan trial and error. Karena saya sudah try, ya, lebih dari 10 tahun untuk bukan hanya try, saya try error, tapi saya ketemu semua, essence-nya itu yang saya bantu klien saya. Sehingga mereka bisa cepat dapat bisnis autopilot. Kenapa pengen punya bisnis autopilot? Ya tadi, balik lagi ke mimpi. Saya pengen punya franchise, saya pengen punya bisnisnya IPO, saya pengen punya cabang, saya pengen punya kemitraan di mana-mana, dan sebagainya. Nah, karena itu supaya saya bisa mencapai mimpi saya harus punya bisnis yang jalannya autopilot. Autopilot sekali lagi bukan sistem SOP, bukan wah saya beli aja tuh gampang di Google murah 200.000. No, kalau Anda cuma pikir beli sistem SOP itu autopilot, nggak akan bisa ya. No, autopilot is a process. Proses membentuk people, proses membentuk sistem. Tapi sekali lagi, proses yang Anda lakukan try and error, atau Anda pengen melakukannya ada resepnya. Nah, kalau ada resepnya, ya, kira-kira dampaknya buat bisnis Anda bagaimana? Kalau Anda jalan dengan ada resep, dengan Anda jalan dengan coba-coba, ya, Anda jawab sendiri, oke? Tapi kesimpulan buat Anda dalam video ini adalah begini. Apa yang menjadi mimpi Anda? Apakah Anda saat ini menuju ke sana? Apa yang menghambat Anda mencapai mimpi Anda? Apa yang menghambat Anda mewujudkan mimpi Anda itu apa? Kalau Anda tahu itu, segera cari dan segera action. Jangan ditunda. Kalau ditunda, kira-kira dampaknya buat Anda apa? Buat tim Anda apa? Buat bisnis Anda apa? Buat keluarga Anda apa? Ya, jadi sebaiknya secepatnya Anda segera cari tahu apa yang membatasi Anda, apa yang memblocking Anda untuk mewujudkan mimpi Anda. Apapun mimpi Anda di bisnis Anda. Kalau itu Anda udah ketemu, ya, segera take action. Ya, orang yang take action adalah orang yang bisa lebih sukses daripada orang yang tidak take action. By the way, tidak take action itu juga action. Artinya Anda ya udah biarin aja gitu kan. Bukan didiemin itu bukan artinya menyelesaikan masalah. Bisa jadi masalahnya tetap akan ada. Bertahun-tahun akan ada. Ya, until you take action. Tapi balik lagi, Anda take action yang mau coba-coba, sudah berapa lama Anda coba-coba? Trial error. Capek kan? Nah, apakah Anda mau? Bukan hanya trial, Anda follow the system supaya Anda bisa segera mencapai mimpi Anda. Tapi pilihannya di Anda yang make decision. Anda bikin decision untuk yang terbaik buat bisnis Anda. Saya Hendra teman, semoga video ini bisa membuka wawasan Anda dan membantu Anda untuk mencapai mimpi Anda. Sukses selalu, salam pengusaha.